Fasal yang ke-23 membahas tentang sebaik-baiknya perkara adalah al-iqtisad atau al-wasat, yaitu pertengahan. Jadi sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. I'lam, ketahuilah, annal iqtisada wal akhdha bil wasdi fi jami'il umur huwa al matlub wal ladzi yanbaghi. Sebaik-baiknya perkara adalah yang iqtisad, yang di tengah, wal wasat, yang sedang, yang ada di pertengahan. Itu adalah sebaik-baiknya perkara. Fi jami'il umur, di semua perkara kita mengambil yang di tengah, yang pertengahan. Dan itu adalah al-matlub wal ladzi yanbaghi, itu yang diminta, yang dituntut, yang sebaiknya menurut syariat adalah yang ada di tengah. Waqad warada khairul umur awsatuha, dan diriwayatkan sebaik-baiknya perkara adalah yang apa? Di tengah. Waqad warada aidan al-iqtisad wa tu'dah wa samtul hasan juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Diriwayatkan al-iqtisad apa? Pertengahan, kemudian sifat lemah lembut, wasamtul hasan, penampilan yang baik, adalah bagian dari 25 bagian kenabian, sifat-sifat kenabian. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, alaikum bin namtil awsat fa innahu yarji' ilaihimul ghali wa yalhaquhumut tali. Intaha. Kata Sayyidina Ali, harus kalian mengambil yang pertengahan, yang sedang. Karena apa? Orang-orang yang mengambil pertengahan itu adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, hal-hal yang mulia itu yang ada di pertengahan, dan generasi demi generasi itu akan selalu berada di pertengahan. Mengambil sesuatu berada di dalam pertengahan. Nah, jadi pertengahan itu atau hal yang sedang itu adalah yang terbaik. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, tidak terlalu lemah, tidak terlalu lemah, tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Jadi yang enak itu yang tengah. Ya. Di dalam semua hal, Ustaz, bukannya yang terbaik itu yang paling tinggi. Ya. Nah, ini kiasnya bukan ke situ. Kiasnya itu bukan bawah, tengah, atas. Ya. Rendah, tengah, pertengahan, dan tinggi. Bukan dikiaskan ke situ. Tapi dikiaskan seperti apa? Arah atau arah. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tapi berada di tengah. Nah, jadi dilihat dari sisi semacam arah pengkiasannya. Atau kata sebagian ahli bahasa, tawassut, pertengahan yang paling mulia, yang paling baik itu diibaratkan seperti kalung. Nah, kalung itu yang terbaik, yang paling mahal yang mana? Yang talinya atau yang mata kalungnya? Mata kalungnya, ya kan? Talinya terbuat dari emas, mungkin dari perak, mata kalungnya dari berlian. Ya, tidak mungkin lah ya. Talinya pakai berlian, yang tengah pakai tembaga, tidak mungkin. Itu namanya kabel, ya.
bukan kalung gitu ya. Jadi al-hulul fil wasat, menempatkan diri di tengah, mengambil segala sesuatu yang sedang-sedang, itu yang terbaik. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu lebih, dan juga tidak kurang. Itu yang baik, itu yang di tengah. Nah, fat-taksir 'anil wasat wal iktisad ajzun wa tafritun. Kurang itu adalah kelemahan. Orang yang tidak bisa berada di tengah, mengambil sesuatu yang sedang, taksir, kurang, berarti dia apa? Ajzun wa tafrit, berarti dia lemah. Atau kalau berlebihan, berarti tafrit. Tafrit itu apa ya? Lebay bahasa sekarang, ceroboh. Wa mujawazatuhu wa ziyada alaihi ghulwun wa ifrat. Kalau melebihi dari pertengahan, maka dia disebut apa? Ghulu wal ifrat, ceroboh ya, atau ghulu itu ekstrim. Ini dalam semua hal. Ya, sikap yang tidak berada di tengah itu kalau berlebihan disebut ekstrim. Ya. Kalau kurang disebut apa? Lemah. Ajiz. Orang yang lemah, orang yang terlalu berlebihan, kullu dzalik mazmumun wa mustaqbah, aqlan wa syar'an wa ibadatan wa adah. Semuanya itu tidak baik, terlihat jelek ya, secara akal atau menurut syariat, baik di dalam urusan ibadah atau kebiasaan yang bukan urusan ibadah. Nah, ya. Jadi selalu mengambil tengah, pertengahan atau yang sedang. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu kurang. Jangan sampai kurang, jangan sampai lemah. Jadi berada di tengah. Nah, ini lihat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan di sini. Yang Allah memerintahkan, mengisyaratkan kita untuk iktisad wa tawassut fil infaq. Di dalam urusan infak, ya, sedekah, di dalam urusan memberi, itu harus tawassut, harus tengah juga, yang sedang. Itu adalah ahsanul af'al. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan itu adalah perkara yang terbaik. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan jadikan tanganmu itu maghlulah ila unukik. Apa ini? Terbelenggu di lehermu. Ya. Itu gambaran orang yang pelit. Tapi wala tabsudha kullal basti, tapi juga jangan kamu bentangkan ya selebar-lebarnya. Kamu buka tanganmu selebar-lebarnya ketika nafkah, ketika sedekah, ketika infak, ketika memberi. Paham ya? Artinya apa? Ambil yang tengah. Ketika memberi apapun ya, kepada siapapun, yang pertengahan itu yang paling baik. Yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu perhitungan kayak orang ya, dibelenggu tangannya tidak bisa ngasih. Nah, itu terlalu perhitungan. Ya, mau sedekah, mau memberi hadiah, ngitungnya itu 3 kali sampai 4 kali. Itu kayak orang tidak bisa ngasih, tangannya terbelenggu. Ya. Nggak bisa. Itu disebut pelit. Atau sebaliknya, juga jangan terlalu apa? Membuka tangan. Sehingga kata Allah di sini, fataqud maluman mahsura. Kalau ini terlalu buka tangan, terlalu bentangkan tangan, nanti kamu akan duduk menyesal.
Punya uang 500.000, mau sedekah, mau hadiah ke orang, nah, yang sedang-sedang aja, lihat kebutuhan orang. Oh, ini butuhnya mungkin saya kasih 100 cukup. Kalau orang pelit, dia kan butuh 100, kasih 10.000 aja wis. Padahal dia punya 500.000. Kalau orang ngawur, ya udah kasih berapa? 400.000. Ana 100 cukup kok. Nah, ngawur, kulan pasal. Kasihkan semua. Padahal dia kan juga butuh. Wes, akhirnya apa? Fatakut maluman mahsur. Kalau ente berikan semua, sedangkan ente juga punya kebutuhan, nanti ente akan duduk menyesal, melongo. Ya, waktunya ente punya kebutuhan, ente tidak bisa memenuhinya. Kenapa sudah ente kasihkan semua? Ya. Nah, maka dari itu jalan tengah yang sedang disesuaikan, dipaskan, ya. Nah, itu yang terbaik. Ayat yang kedua, walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka orang-orang yang ketika infak, ketika mengeluarkan hartanya, lam yusrifu, tidak israf, tidak berlebihan. Walam yakturu, tapi juga tidak pelit, tidak nyimpen kepada uang, ya. Bingung sama nabung, ya. Sampai akhirnya tidak kelihatan susah, ya. Tidak ada senengnya sama sekali, pokoknya nabung terus pikirannya. Jadi tidak dinikmati hidupnya. Itu juga tidak baik, ya. Wa kana baina dzalika qawama. Yang terbaik adalah yang diantara keduanya. Jangan berlebihan, tapi jangan sampai kurang. Yang tengah yang baik. Wal halul mahmud ala mithli dzalik fil akhlaqil mahmudah wal a'falis shalihah. Jadi yang terbaik yang semacam itu. Tsumma inna dzikra dzalik ala sabili tafsil yad'u ila al-iktsar wa tatwil. Tapi beliau di kitab ini tidak membahas terlalu terperinci. Ya, intinya ya wis, jangan berlebihan, juga jangan sampai kurang. Jangan terlalu, ya intinya jangan terlalu jadi orang. Tapi apa? Ambil pertengahan. Contoh, di dalam masalah beberapa akhlak kita juga harus mengambil pertengahan. Jangan terlalu lebih, terlalu banyak atau terlalu kurang, terlalu sedikit. Di dalam akhlak apa? As-sakha wal infaq. Masalah loman, dermawan, dan juga ketika memberi orang, memberi. Tadi dikatakan di ayat sudah jelas. Fal ifrat minhu wal ghulu fihi tabdzirun wa israf. Kalau terlalu ngasihnya, mengeluarkan apapun terlalu di dalam urusan harta, karena terlalu royal, terlalu dermawan, sehingga tidak mikir untuk dirinya sendiri, untuk kewajibannya sendiri dia tidak mikir. Nah, itu juga dilarang sama Allah. Ya, kenapa? Tabdzir, mubadzir, wa israf, berlebihan, tidak baik. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang sama orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebihan. Wa taksir anhu wa tafrid. Nah, kalau kurang, ya ngasihnya terlalu sedikit atau bahkan tidak ngasih sama sekali, tidak mengeluarkan sama sekali, itu adalah syuhun, kikir, bukhlun, pelit. Wal bakhil ba'idun minallah ta'ala wa minan nas. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh juga dari manusia, ya. Siapa yang senang sama orang pelit, ya? Sama orang kikir. Jangankan manusia, surga aja tidak senang sama orang kikir, ya. Nah, itu. Maka dari itu harus berada di tengah, yang sedang saja. Kemudian yang lain, ya, sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik, itu semua kita harus berada di tengah.
Jangan terlalu. Contoh seperti apa? Al-akhlaqul hasanah wal af'alil mazkurah asy-syaja'ah, berani. Sifat berani itu baik. Tapi kalau di mana? Di tengah. Ya, terlalu berani al-ifratu ya tahawurun wa ilqaun bin nafsi ila tahlukah. Tahawur, terlalu berani itu malah disebut ngawur. Bukan baik ngawur. Ngawur itu ya enggak ada baiknya. Wa ilqaun bin nafsi ila tahlukah. Bunuh diri. Kayak orang bunuh diri itu enggak terlalu berani. Ya. Berani harus nekat wis, bonek ya katanya. Apa? Nekat, berani, terlalu. Nah, maka apa? Itu malah tidak baik. Malah itu yang disebut dengan ngawur. Ilqaun bin nafsi ila tahluka, kayak orang bunuh diri. Kayak orang menyakiti diri sendiri. Wa taksir anha jubnun wa dhullun. Tapi kalau orang tidak berani, ya, tidak punya sifat berani, nah itu malah jelek juga, kehinaan, licik. Nah, jadi yang di tengah-tengah saja. Jangan terlalu berani, akhirnya ngawur. Juga jangan terlalu licik. Ya, tidak berani sama sekali, itu malah kehinaan bagi orang tersebut. Kemudian yang lain selain syaja'ah, apa tawadhu, merendah. Itu mahmud jiddan, sangat mulia tawadhu itu. Tapi al-ifrat fihi dha'atun wa mahanah. Tapi orang kalau terlalu tawadhu, terlalu merendahkan diri, maka dia malah terlihat merendahkan harga dirinya, tidak menghargai dirinya sendiri. Maaf, kebalik. Al-ifrat, kalau orang yang terlalu merendahkan diri, itu dia kayak tidak memiliki harga diri akhirnya. Sedangkan orang muslim itu orang-orang yang mulia di mata Allah. Ya. Wa taksir anhu, tapi kalau orang tidak punya sifat tawadhu, kurang di dalam merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, malah takaburun warunah, berarti sombong. Ya, tawadhu itu harus di tengah juga, yang sedang-sedang saja, merendah. Ya, jangan terlalu merendah, kayak orang tidak punya harga diri. Sana tidak mau duduk di depan, ana tidak mau jalan di depan, ana tidak mau berada di tempat yang atas. Ya, maunya yang di bawah, di belakang, ya, yang rendah-rendah maunya. Jadi kayak tidak menghargai dirinya. Itu juga hal yang keliru. Tapi tidak punya sifat tawadhu juga lebih keliru. Apa? Sombong akhirnya. Kalau tidak duduk di depan tidak mau. Kalau tidak di atas tidak mau. Ya, karena harus yang di atas, yang harus di depan. Nah, itu juga tidak boleh. Ya. Jadi gimana? Pertengahan. Rendah hati yang pertengahan. Ya, merendahkan hati, jangan sampai merendahkan diri. Kenapa? Karena orang juga harus menjaga harga dirinya di mata manusia. Wa minha al-haya, pemalu, sifat malu. Al-ifrat fi unusatun, kalau terlalu malu itu kayak perempuan. Ya. Wa du'fun, itu menunjukkan orang lemah itu kalau terlalu malu. Ya, mau ngomong aja malu kadang ya. Kayak apa? Perawan gitu. Mau ngomong malu. Ya perawan zaman dulu tapi ya. Nek perawan zaman saiki ya tambah enggak bisa berhenti lek ngomongnya. Unusatun wa dhafun, lemah kayak perempuan. Kalau terlalu pemalu. Ya. Enggak mau kelihatan orang. Ya. Kenapa? Malu anak. Mau kumpul sama orang malu, mau ngomong malu, mau ini malu. Loh. Ya wis, pakai cadar aja ya. Paham ya? Enggak usah ngomong sekalian, pakai masker terus. Ya, orang kalau pakai masker itu kan mau ngomong enggak enak ya. Paham ya? Nah,
Nah, jadi itu tidak baik kalau terlalu terlalu berlebihan sifat malunya. Tapi wa taksir anhu fadhadatun wa hadkun. Kalau orang juga kurang sifat malunya kurang, ya, tidak punya sifat malu, itu fadhadah. Jadi kayak orang tidak punya malu itu gimana sih? Katanya apa? Mukanya tidak punya muka, ya tidak punya malu, tidak tahu malu gitu. Itu juga tidak baik. Jadi yang gimana? Yang di tengah, yang sedang. Kemudian al-bashir wal basyashah, senyum, ya, murah senyum. Artinya jangan terlalu seneng senyum, ya. Al-ifrat fi dzalik sufun wa khala'. Orang yang terlalu murah senyum, terlalu, maka itu adalah sukhfun wa khala', menunjukkan lemah akalnya. Sukhuf itu du'fun fil aql, ya, orang yang lemah akalnya, ya, tidak punya ketegasan, gitu ya, senyum terus, ya, tidak ada sebab senyum lagi, ya. Kenapa ente kok senyum terus? Ya, nah murah senyum. Nah murah senyum itu ada tempatnya, mas, ya. Tidak ada tempatnya, tidak ada yang ngajak ngomong senyum, ya, senyum sendiri, ya. Dia membayangkan hal-hal yang menyenangkan bagi dia, ya, senyum terus. Orang nggak tahu. Orang di sekitarnya ini duduk diam mungkin, ya, atau ngomong sendiri. Wah, dia tidak ada apa, tidak ada angin, tidak ada air, senyum. Terlalu murah senyum. Itu juga tidak baik. Sebaliknya juga gitu. Orang kurang senyum, jafa'un wa wahsyah. Orang kalau kurang senyum juga jafa. Jafa itu kering. Wa wahsyah, kelihatan asing, ya, kurang murah, tidak mau senyum, tidak bisa senyum, sulit senyum. Ini orang lagi ngomong hal yang lucu, ya, hal yang menyenangkan, dia tidak senyum sama sekali. Jangankan tertawa, senyum aja tidak, diam. Ini saudaranya malaikat Malik, ya, penjaga neraka, ya, diam dong. Ya, orang pada senyum diem tok. Ada malah kelihatan apa? Kering. Ya. Jadi kayak tidak ada enaknya gitu kumpul sama orang kayak gini, ya. Senyum itu terlalu berlebihan tidak baik. Kurang senyum juga tidak baik. Jadi mana? Pertengahan. Harus pas. Nah, ya. Itu di dalam akhlak sifat yang mahmudah, yang mulia. Wa kadzalikal qaul fil adat, begitu juga di dalam selain sifat-sifat yang mulia, selain ibadah, apa? Urusan kebiasaan. Hal-hal yang adat, yang kebiasaan. Seperti apa? Tidur, makan, bicara, baju, yang baghil akhdhu fiha wa minha bil qasdi wal wasat. Ambil yang tengah, ambil yang sedang-sedang saja. Tidur terlalu banyak juga tidak baik. Kurang tidur juga nggak baik. Makan juga gitu terlalu banyak tidak baik. Kurang makan tidak baik. Jadi yang tengah, yang sedang. Ya. Baju juga gitu. Kalau tidak mahal, tidak mau beli baju. Maunya yang mahal-mahal. Tidak baik. Ya. Ta'azus, akhirnya jadi orang kayak sombong. Tapi tidak mau beli kecuali yang murah, juga tidak baik, ya. Maunya beli baju bekas, yang kiloan, ya. Jadi belinya bukan pakai ukuran, pakai apa? Kiloan. Maunya yang itu. Kalau tidak itu tidak mau beli. Loh, ya. Ini, ya, ada juga tidak baik, gitu ya. Jadi gimana yang tengah, yang biasa saja, yang sedang-sedang saja. Mantik bicara juga gitu. Jangan banyak bicara. Jangan orang seneng ngomong, tapi tidak mau ngomong, diem tok, ya. Kok ini patung apa ya? Nah itu juga tidak baik. Yakni yang pas itu loh, yang sedang-sedang saja, ya. Fa inna kila tarfai qasdil umur dzamimun, karena kedua hal ini tidak ada yang baik. Apa?
terlalu berlebihan sama kurang itu juga nggak ada yang gimana? Yang ada di tengah, yang sedang-sedang saja. Yang enak itu yang pas gitu. Yang pas-pas itu. Ya. Kayak apa namanya? Ya, pokoknya yang enak itu yang pas, ya. Pas dateng, pas makan, ya. Kan enak kalau undangan-undangan itu ya. Ya. Orang hadir pengajian, majelis ya. Pas dateng, pas majelis, pas enak. Ya, yang tidak enak itu pas dateng, pas bubar. Nah, ya. Itu tidak enak. Ya, jadi pokoknya yang pas itu yang tepat gitu ya, yang tengah, yang sedang-sedang saja.